Lu tahu nggak sih Lan, pada masa itu, masa Orde Baru atau reformasi atau pada saat pemerintahan Bapak Presiden Soeharto ini, tingkat kriminalitas tuh sempat turun drastis Lan. Masa sih, Jik? Selamat datang di video kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama gua Razik Yudhistira Sagala dengan NPM 251000116. Gua berasal dari Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasundan. Lalu di sebelah gua ini ada teman gua guys, silahkan. Halo guys, nama saya Dilal Putra Pradita, NPM saya 2510092. Kami dari jurusan Hukum, Ilmu Hukum, dan kami dari Universitas Pasundan. Kali ini kita bakal membahas salah satu isu yang sangat penting dan ramai pada masa reformasi saat pemerintahannya Presiden Soeharto. Bener banget Lan. Nah, apa yang kata Dilan tuh bener banget guys. Tapi sebelumnya, lu tahu nggak sih Lan, pada masa itu, masa Orde Baru atau reformasi atau pada saat pemerintahan Bapak Presiden Soeharto ini, tingkat kriminalitas tuh sempat turun drastis Lan. Masa sih, Jik? Iya, karena pada saat itu ada operasi yang dijalankan oleh pemerintah, di mana nama operasi itu adalah Petrus, penembak misterius, yang dijalankan tepatnya kisaran tahun 1983 dan 1985 Lan. Oh ya, itu gue tahu sih, karena katanya pada saat itu gue denger kriminalitas itu lagi turun drastis banget gara-gara operasi penembakan misterius itu. Iya, karena apa sih yang dilakukan oleh operasi ini? Jadi operasi Petrus ini tuh mereka ngincer orang-orang yang melakukan tindakan kriminal atau memiliki catatan kriminal ataupun terlihat atau berpotensi melakukan tindakan kriminalan. Makanya orang-orang tuh pada takut melakukan tindakan kriminal Dan mengurungkan niat mereka untuk melakukan tindakan kriminal kan? Iya, mereka jadi mengurungkan niat mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Jadi jatuhnya mereka berpikir dua kali lah. Benar. Iya. Nah, tapi di sisi lain masyarakat itu banyak yang pro dan kontra lah. Nah, kenapa tuh, Jik? Karena begini, sebagian masyarakat yang kontra itu mereka merasa tidak aman dan tidak nyaman, juga kayak terrified lah, ketakutan. Kenapa mereka merasa tidak aman? Karena Petrus ini seringkali salah sasaran man. Dan kenapa tidak nyaman? Dari operasi ini si Petrus ini para korban-korbannya itu dibiarkan tergeletak sembarangan lan. Jadi masyarakat nih ya tadi terrified, ya jadi takut gitu. Dan sebelumnya lo inget kan apa kata gua yang gue bilang tuh kan, Petrus tuh tidak hanya mengincar orang-orang yang mereka juga mengincar orang-orang yang terlihat kan, itu asumsi ya, terlihat akan melakukan potensi tindakan kriminal, padahal nggak ada yang tahu kan, Itu kan belum pasti ya. iya gitulah. Pantesan aja sih ada masyarakat yang pro sama kontra sama operasi penembakan misterius ini kan. Iya. Terus tadi kan udah yang kontra tuh. Iya. Terus yang pro ini gimana? Jadi kalau yang pro ini mereka berpikirnya mereka merasa aman karena tidak akan ada lagi orang-orang yang melakukan tindakan kriminal di lingkup masyarakat lan. Jadi ya mereka merasa aman aja gitu kan, santai aja, orang yang akan bertindak kriminal bakal dieksekusi gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau menurut lu nih, setelah denger penjelasan gua tadi, obrolan kita dan apa yang lu tahu yang gua tahu, pendapat lu gimana nih? Lu di pro atau kontra? Atau lu ada pendapat sendiri? Gimana nih? Yang lu jelasin sih. Gue masih bingung sih sebenarnya. Ada pro-nya, pro sama masyarakat, karena ya jelas lah pasti pada masa itu orang-orang kan pasti mikir dua kali kan untuk melakukan tindakan kejahatan. Cuman dari kontranya aja, ini gue ngerasa kayak wah ini parah banget sih kontranya kayak, karena gue tuh mikirin orang-orang yang kena salah sasaran. Benar. Yang bahkan mereka pun
mungkin nggak ada niatan, Iya. atau mungkin nggak ada catatan kriminal, atau mungkin ya mereka nggak pernah kepikiran gitu untuk melakukan tindakan kriminal, tapi mereka salah sasaran dan mereka terbunuh gitu ya. Iya. Nah itu yang harus digarisbawahi gitu. Dan gue tuh mikirin juga keluarga mereka kayak gimana. Mungkin orang yang salah sasaran ini tulang punggung keluarga atau gimana kan? Ya mungkin mereka harus menjaga keluarganya, dan yang pasti sih keluarganya pasti trauma. Ya, Iya, jelas. karena ya ada anggota keluarga mereka yang dibunuh secara tiba-tiba, yang padahal dari awal itu nggak ada niatan untuk melakukan tindakan kriminal. Iya, benar. Tapi itu juga itu melanggar HAM nggak sih? Kalau untuk melanggar HAM sih ya, kita kan nggak tahu korban pasti ya, nggak tahu bisa disebut pembantaian atau enggak kan. Cuman kan ada sisi baik, tiap keputusan kan pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya kan. Si baiknya masyarakat jadi bisa jadi aman, tapi di sisi lain masyarakat bisa jadi terancam juga. Nah, kalau untuk melanggar HAM ini ya, kalau soal untuk melanggar HAM gue no comment sih, karena masalah ini pun kasusnya sudah ditutup kan sebenarnya, tapi masih ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan keputusan ini. Ya mungkin dan untuk pendapat gue sih kurang lebih sama kayak lu, kontra juga gue. Cuman nggak ada cuman sih sebenarnya, tapi iya gue kontra karena kasihan sama keluarga, kasihan sama korban, dan kasihan sama masyarakat yang merasa trauma karena melihat mayat tergeletak gitu kan pada malam hari. Operasi itu dijalankan pada pagi hari, pada saat masyarakat berkegiatan, tiba-tiba depan rumah, depan pasar atau di parkiran, di sungai ada korban, ada mayat lah gitu kan dengan luka tembak. Orang mana yang enggak kaget gitu kan melihat hal seperti itu. Apalagi ini sih, apalagi kalau keluarganya yang rekam. Iya benar banget kan, banget sih. ada yang di depan rumah kan ya, gue dengar tuh. Iya sih pasti serem ya. Oke, itu menurut kita ya. Iya. Kalau menurut kalian, pendapat kalian gimana? Bisa dikasih tahu kolom komentar.